سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah anak semua, alhamdulillah untuk KPK dan EPB sudah kita melaksanakan ujian harian atau sumatif harian yang nilainya sudah Ustadz bagikan. Ya, meskipun banyak yang 100, tapi lebih banyak lagi yang jelek. Biasalah, namanya juga matematik ya, banyak penghobi matematik. Banyak yang alergi dengan matematik, meskipun yang senang juga banyak. Baiklah semua, ujian sumatif atau ujian harian ini sudah Ustadz bagikan, dan Ustadz insya Allah share juga soalnya, dan kalian bagi yang kecil atau mungkin semuanya saja silakan kerjakan kembali soal-soalnya, dan Ustadz akan tuntun bagaimana cara, atau ke Ustadz share lah, bagaimana cara mengerjakan soal-soal tersebut. Ini soal sumatif ya, ya. Soal sumatif untuk KPK dan EPB ini ada 7 soal. Silakan kalian tulis dengan caranya dengan baik sambil belajar, karena ini juga merupakan bahan ujian pertengahan semester atau PTS semester 2. Jadi untuk ujian PTS 2 ini tentang KPK dan EPB, dan yang satu lagi hal tentang pecahan. Nah, untuk pecahan kita belum selesai ya. Baiklah, soal nomor 1 ini tentang carilah kelipatan persekutuan terkecil KPK dari 2 bilangan 6 dan 8. Sebetulnya di soalnya lah, carilah kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil nih anak ya, dari 2 bilangan 6 dan 8. Ini soalnya kurang, coba. Jadi di sini ada 2 yang harus dicari, kelipatan persekutuannya dan juga kelipatan persekutuan terkecil. Ini adalah dasar untuk memahami KPK. Jadi ini betul-betul harus paham, sebab dasarnya menentukan KPK ini caranya, di samping cara pohon faktor dan sengkedan. Baiklah, nah nih jawabnya nih. Kita ini caranya betul-betul kelipatan, cari dulu kelipatan 6. Nih kelipatan 6 itu adalah 6 kali 1 6, 6 kali 2 12, 6 kali 3 18, 6 kali 4 24, di sini 6 kali 5 30, 6 kali 6 36 terus. Ini kelipatan 6. Kemudian kita cari juga kelipatan 8. 8 kali 1 8, 8 kali 2 16, 8 kali 3 24, 8 kali 4 32, 8 kali 5 40, 8 kali 6 48. Nah, di sini 48 nih, ada kelipatan sama-sama lagi ya. Tapi yang kita cari adalah kelipatan persekutuan yang sama dan kelipatan persekutuan yang terkecil. Karena ini sudah ketemu kelipatan persekutuannya, dilanjutkan boleh, tidak dilanjutkan nggak masalah, karena kita cari KPK di sini. Meskipun kelipatan persekutuannya juga ditanyakan. Nah, dari kelipat 6 8 ini ada kelipatan persekutuan dari 6 dan 8. Dari sini sampai 24 ya nah ya, jadi 24. Nah, ini cara jawabnya ini. Ini harus dijawab nih, kalau nggak ada ini nilainya setengahnya berarti, karena ini ditanya ya nak ya. Maka nah ini yang samanya nih ya. Maka
KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 8 adalah 24. Begitu ya Nak ya. Ini nomor 1 ini perlu diperhatikan betul. Mencari KPK, mencari kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 8 ini langkah-langkahnya harus sesuai dengan langkah-langkah yang Ustaz terangkan, karena ini merupakan nilai, karena ini adalah nilainya setengah, yang ini juga nilainya setengah nih. Karena yang ditanya di sini di soalnya, carilah kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 8 nih. Soalnya maaf Ustaz nih salah kurang ya di sini ya. Tapi di soal yang di-share ke kalian lengkap. Kita nomor 2. Ini juga kurang ya. Ini kurang lengkap nih. Carilah faktor persekutuan dan faktor persekutuan terbesar. EPB dari 12 dan 30. Dari 2 bilangan ya, dari 12 dan 30. Ini kelewatan juga ya faktor persekutuannya. Lihat deh, tapi di soal lengkap ya Nak ya. Cari faktor dari 12. 12 bisa dibagi 1, 12. Bagi 2, 6. Bagi 3, 4. Bagi 4, 3. Bagi 6, 2. Bagi 12, 1. Di sini 1 boleh disantumkan, boleh tidak. Karena 1 semuanya bisa ya, jadi faktor semua bilangan. Faktor dari 30. 30 bagi 30. 1, 30 bagi 30, 1, bagi 15, 2, bagi 10, 3, bagi 10, 3 ya, bagi 6, 5, bagi 5, 6 nih. Dari sini ada yang sama, yang disebut faktor persekutuan, yaitu 2, 3, 6 ya, 2, 3, 6 nih. Jadi EPB yang paling besar dari 2, 3, 6 adalah 6. Jadi faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 30 ini adalah 6. Ini harus lengkap dengan ininya ya Naya nih. Ini lengkap dan ini setengahnya, nilainya ini setengahnya. Sebetulnya ini sepertiga, ini sepertiga, sepertiga gitulah lengkapnya. Ini juga harus betul nih. Oke, itu nomor 2. Selanjutnya nomor 3. Carilah faktor prima dan faktorisasi prima dengan cara pohon faktor dari bilangan 36. Ada 36 ini ada soalnya 2 dan 72. Nah, 36. Cari faktornya, faktor primanya. 36 bisa dibagi 2, hasilnya 18. Ini primanya. 18 bisa bagi 2. Hasilnya adalah 9. 9 baru dibagi 3 ya. Inilah faktor primanya. 2 dan 3. Sebutkan 2 dan 3 saja, nggak usah disebutkan semuanya ya Nak ya. Jadi faktor prima dari 36 adalah 2 dan 3 nih. Baru kalau faktorisasi primanya kalikan semuanya. 2 kali 2 kali 3 kali 3 atau 2 kuadrat kali 3 kuadrat. Nah, sekarang yang B-nya 72. Jadi untuk tugas selanjutnya kerjakan dua-duanya ya Nak ya. 72 kita bagi 2 dulu. Hasilnya adalah 36. Berarti sama dengan ini nih. Ini mudah sekali, berarti soal ini hampir sama, hanya di sini beda langkah pertama saja. Yang keduanya sama, 18 bagi 2, 9, 3, 3. Ini sama yang ke sini sampai sini. Jadi faktor primanya adalah 2 dan 3 sama dengan ini. 2 dan 3. Jadi faktorisasi primanya dari 70 adalah 2 pangkat 3, karena 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3 kali 3 kali 3 atau kali 3 kuadrat. Ini nomor 3, alhamdulillah. Selanjutnya nomor 4. Carilah faktor prima dan faktorisasi prima dengan cara sengkedan. Kalau tadi pohon faktor, kalau sekarang adalah dengan cara sengkedan. Ada 42 dan 112. 42 dulu. Bagi 2, ini 21.
42 bagi 20 bagi 2 21 ya nak ya, ada yang 20 nih. Kemudian baru bagi 3 hasilnya adalah 7. Bagi 7 hasilnya adalah 1. Ini faktor prima dari 42 yaitu 2, 3 dan 7. Faktor primanya lah 2, 3 dan 7. Kalau faktorisasi prima baru kalikan 2 kali 3 kali 7. Nih anak ya, silakan. Kalau kecepatan usah jadi skip dulu, tulis baru dilanjutkan lagi di video pembelajarannya anak ya. Sekarang 112 ini bisa dibagi 2, 56. 56 bagi 2 lagi 28. Bagi 2 lagi 14. Bagi 2 lagi 14 bagi 2 7. 7 bagi 7 1. Berarti faktor primanya adalah 2 dan 7. Ya, faktor primanya nih 2 dan 7. Kalau faktorisasi primanya dari 112 ini adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 7 atau 2 pangkat 4 sama dengan 7. 2 pangkat 4 kali nih kali 7. Ini faktor prima faktorisasi prima dari 112. Demikiannya nah ya. Sekarang kita lanjut nomor 5. Carilah KPK dan EPB dari dua bilangan berikut. Boleh menggunakan pohon faktor atau sengkedan. Kita pakai sengkedan saja. Nih ada soalnya ada 2, kita kerjakan dua-duanya ya nak ya. 14, 28 bisa dibagi 2. 14 bagi 2 7. 28 bagi 2 14. Karena bisa dibagi oleh dua-duanya dikasih tanda biru. Dibuletin boleh. Sekarang bagi 2 lagi. 7 bagi 2 tak bisa, turunkan saja. 14 bagi 2 7. Sekarang 7 dibagi 7. Karena 7 bisa dibagi 7 ini kita bulatin. Hasilnya adalah 1 1. Berarti KPK-nya semuanya masukkan nih. KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 7 atau 2 kuadrat kali 7 sama dengan 28. Kalau EPB-nya baru yang dikalikan yang ini saja yang dikasih tanda. Jangan lupa kasih tandanya ya anak ya. Berarti 2 kali 7 14. Nah ini bagaimana yang 30 dan 50? Kita buat faktorisasi primanya. 30 bagi 2, 50 bagi 2 bisa dibagi dua-duanya. Kita kasih tanda. Hasilnya adalah 15 25. Nah, kita bagi 3 nih. 15 bagi 3 5. Ininya 25. Nah, karena nggak bisa dibagi dua-duanya, tidak usah dibulati. Sekarang 5 dengan 25 dibagi 5. Karena bisa dibagi dua-duanya, kita lingkari. Kita kasih tanda. Hasilnya adalah 1 dengan 5. Nah, 1 dengan 5 dibagi 5 lagi karena ada 5 nih masih. Yang 1 tidak bisa. Karena sudah 1 berarti sudah selesai, turunkan saja. Nih yang 5 bagi 5 adalah 1. Inilah hasilnya. KPK adalah hasil perkalian ini semuanya. Berarti KPK itu adalah kalikan 2 kali 3 kali 5 kali 5. Atau 2 kali 3 kali 5 kuadrat. Hasilnya adalah 150. Adapun EPB-nya adalah yang dilingkari saja kalikan 2 kali 5 sama dengan 10. Ini EPB-nya adalah 10. Demikian ya nak untuk nomor 5. Selanjutnya nomor 6. Ini nomor 6 soal cerita. Ini adalah menyelesaikan masalah KPK dan EPB. Ini soalnya. Ibnu menabung setiap 6 hari sekali. Ibnu ya. Ini Ustaz ambil Ibnu 4B. Rasid 4A tapi tidak disebutkan. Menabung setiap 5 hari sekali. Ibnu menabung 6 hari sekali. Rasid 5 hari sekali. Jika hari ini mereka menabung bersama-sama, kapan mereka menabung lagi? Kalau ini nih di soal nggak usah dijawab nih. Jika mereka menabung bersama-sama pada tanggal 1 Januari, tanggal berapa mereka menabung bersama? Yang ini nggak dijawab pun nggak apa-apa karena di soal
tidak disebutkan ya di soal ujian sumatif. Tak apa-apa, Ustaz. Ini untuk contoh saja. Ini keluar nih soal ini di kelas 5 biasanya minimal. Nah, kalau kelas 6 udah biasa nih. Ini menyelesaikan masalah KPK EPB biasanya kelas 4 tuh hanya sampai sini. Ya, sampai kapan? Ini adalah masalah KPK. Ya. Ini masalah KPK. Ibnu 6 hari nabungnya, Rasid 5 hari. Nah, kalau sekarang mau nabung kapan lagi? Kalau sekarang nabung ini masalah KPK, maka cari faktorisasi prima dari 6 dan 5. 6 bagi 2 3, 5 bagi 2 tidak bisa turunkan. Sekarang bagi 3, 3 bagi 3 1 bisa. Ya, 5 tidak bisa turunkan. Berarti 5 bagi 5 tidak bisa, 1 udah selesai, turunkan. 5 bagi 5 adalah 1. KPK-nya adalah ini kalikan semua. Jadi 2 kali 3 6 kali 5 30. Nah, kalau KPK-nya paling kecilnya 6 dikali 5 juga bisa, karena di sini pas sesuai dengan perkalian 6 kali 5 adalah 30, tapi yang jalannya yang inilah yang penting. 2 kali 3 kali 5. Ya, 30. Berarti kalau sekarang nabung, maka 30 hari ke depan baru nabung kembali. Jadi Ibnu dan Rasid menabung bersama-sama kembali setelah 30 hari. Ini sampai sini saja. Ya, boleh. Tapi kalian lebih lengkap, lebih bagus. Silakan. Tulis soalnya sampai di sini ya, 1 Januari ini. Nah, jadi Ibnu dan Rasid menabung bersama-sama kembali tanggal 1 ditambah 30. Jadi tanggal 31 Januari. Karena Januari itu jumlah harinya 31. Ini ada caranya lain. Bagaimana kalau Februari? Kalau misalnya bersama-samanya 5 Januari. Nah, itu lain lagi cara penghitungannya, itu di kelas 5 dan kelas 6. Makanya KPK dan DPB ini harus di kelas 4 dipahami betul, karena nanti akan berlanjut. Boleh nih video pembelajarannya kalian baca-baca lagi, kalian dengarkan lagi supaya lebih paham ya. Selanjutnya nomor terakhir, nomor 7 nih, Batrisya kelas 4D ya, Batrisya. Nanti yang lainnya bolehlah dimasukkan, boleh usul, silakan komentar di YouTube. Ustadz, saya masukkan untuk ulangan selanjutnya, boleh ya nak ya. Batrisya, sebutkan namanya, nanti komentarnya sebutkan namanya dan kelasnya, nama lengkap, bukan hanya nama panggilan. Batrisya mempunyai 16 permen dan 24 coklat. Nah, dibagikan kepada temannya. Berapa anak yang mendapatkan permen dan coklat? Berapa? Ini sampai sini sebetulnya kelas 4. Ini udah 100 kalau sudah sampai sini ya nak ya. Berapa buah permen dan coklat setiap temannya? Ini bonus nih. Bonus yang tadi pun demikian. Nih yang tadi pun ini sampai di sini udah 100 nih. Kalau udah tambah ini bonus 100 plus ya. Nah, sekarang nih udah diketahuinya 16 permen 24 coklat dibagikan pada teman-temannya. Ini adalah masalah EPB. Ditanyakan jumlah anak yang mendapat permen dan coklat, kemudian jumlah permen dan coklat masing-masing anak. Ini di kelas 5 dan kelas 6 ya. Tapi untuk yang anak-anak yang berkemampuan lebih 100 boleh plusnya. Kalau ini yang boleh sampai sini pun tidak ada masalah. Ini masalah EPB, kita cari faktorisasi primanya. Bagi 2. 16 dengan 24 bagi 2, 8 dan 12. Berarti ini bisa dibagi dua-duanya, kasih lingkaran, kasih tanda. Bagi 2 lagi. 8 bagi 2, 4, 12 bagi 2, 6. Berarti bisa juga, lingkari lagi. Bagi 2 lagi. 4 bagi 2, 2 hasilnya. 6 bagi 2, 3. Kasih tanda lagi. Nah, inilah yang bisa membagi keduanya, ada 3 faktor. 2, 2, 2. Inilah berarti yang EPB. Kalau yang ini kan enggak ini. Ini 2 hanya bisa ini saja. Yang ini, yang 3 tidak. Ini 1 udah selesai, sekarang yang 3. Yang 1 udah selesai, baru yang 1. Berarti ini untuk KPK nih semuanya nih. Yang EPB hanya yang dikasih
tanda. Jadi hasilnya berapa IPB-nya? 2 kali 2 kali 2 ada 8. Berarti 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 4 kali 2 8. Berarti ada 8 teman Mbak Trisha yang mendapatkan permen dan coklat. Ya, ada 8 orang. Nah, masing-masing berapa? 8 orang itu ya masing-masing dibagi saja. 16 bagi 8 berarti 2. Permen dapat 2 masing-masing. 24 bagi 8 ada 3, berarti ada 3 coklat. Itu yang yang dibagikan oleh Mbak Trisha. 6 permennya ada 2, coklatnya ada 3. Demikian ya, Naya. Untuk pembahasan soal sumatif ujian harian kemarin, sumatif harian atau ujian harian. Bila kalian ada yang ditanyakan, silakan hubungi WA Ustadz atau juga bisa komentar di YouTube. Kalau ada pertanyaan, insya Allah Ustadz jawab ya. Kayak tadi ada yang nanya, Ustadz jawab insya Allah. Silakan ujian ini kalian salin di kertas HPS A4. Ukuran A4 ini ukuran soal yang seperti kertas yang diketik atau di print pakai print untuk soal ujian. Demikian ya, Naya. Ustadz mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, yang benar dari Allah, yang salah dari Ustadz sendiri. Ustadz titip pesan sama kalian, manfaatkan waktu selagi kecil ini, belajar. Libur boleh sebentaran, belajar lagi lah ya, Naya. Liburan jangan dipakai untuk liburan kita ini. Liburan ini hari-hari kita adalah belajar. Ustadz aja nih liburan bikin video pembelajaran, belajar Ustadz, belajar terus, pemikiran kita terus supaya tidak pikun diisi untuk belajar. Ustadz belajar bukan bikin video, bikin materi. Materi ini kalau tidak diketik, kalau tidak bikin animasi pakai PowerPoint, bagaimana mau bisa bikin video ya, Naya? Ini bikinnya cukup memakan waktu, tapi mudah-mudahan dengan dengan sudah kalian tonton, sudah kalian pelajari, ini jadi amal kebaikan buat Ustadz ya. Ya, Naya, sekali lagi Ustadz mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.